kampung kan pagi campur, siang pulang belum langsung panen kan? Tapi orang foto-foto kirim di marketplace OpenSea dan menjadi uang, menjadi cuan. Orang mulai tergiur. Kalau bermain di dunia digital itu pasti penghasilannya gede, cuannya besar. Akhirnya banyak orang Indonesia yang tergiur dan ikut. Dia mau mengatakan bahwa mendapatkan uang dengan instan itu gampang. Karena dia tahu persis ciri manusia Indonesia. Kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh Mokhtar Lubis itu kan ciri manusia Indonesia itu ada yang munafik, kemudian segan untuk bertanggung jawab, dan salah satunya juga ada suka yang instan. Menurut Mokhtar Lubis. Dan dia memanfaatkan betul itu. Dan orang instan ingin mendapatkan harta kekayaan dengan cara seperti itu. Sehingga banyak orang ikut rame-rame investasi itu dan akhirnya rugi sendiri. Ketika sekarang Indra Keynes itu ditangkap polisi. Artinya ada budaya instan yang pengen mendapatkan sesuatu yang besar tanpa kerja keras. Pokoknya cepat, instan. Hari ini kita mendengar Injil. Kalau pengen mengalami kebahagiaan tertinggi, yaitu kemuliaan Allah, itu memang harus turun dulu ke bawah. Nggak tinggal di gunung terus. Harus turun ke bawah dan harus berjalan dalam jalan penderitaan untuk nanti naik ke atas mengalami kemuliaan. Sudah begitu hukumnya memang. Dan orang-orang kita dalam para hukum cinta batubara sudah mengajarkan itu juga kepada kita. Kita masih ingat hukum kembar Doli dalam perjuangannya ketika merantau ke kota Jakarta bersama dengan Pak Tebet, ya, seorang petarung yang tangguh katanya kan. Kemudian masih ada juga saksi hidup generasi pertama Pok Tania, ya. Dan masih juga ada hukum Satrina, dan masih ada hukum lain. Generasi pertama yang masuk ke kota Jakarta ini, mereka bertarung. Mereka mengatakan bahwa untuk mencapai situasi seperti ini bukan simsalabim, tapi ada tangisan, keringat, dan air mata. Hati-hati. Jadi di situ perjuangan besar. Enggak seperti Petrus tadi. Ya sudahlah, kami didik ketika dia. Tapi ada perjuangan di situ. Jadi kalau kita berkumpul seperti ini sebagai satu peparan, sebenarnya perjumpaan persaudaraan yang saling menguatkan. Karena temanya kan tetap menjaga persaudaraan di tengah pandemi. Ketika berkumpul begini kan melihat wajah orang tua kita yang sudah mulai tua, mulai usianya tambah dan rambutnya menjadi putih. Kita melihat kembali belajar dari dia, menjadi inspirasi bahwa kita sebagai para pencinta kota besar ini adalah perjuangan yang besar. Di sana ada tangisan dan air mata. Oleh karena itu Injil hari ini menguatkan kita sebagai satu persaudaraan dalam para pencinta buru berek untuk tetap ingat, kalau ingin sukses jangan belajar dari Indra Kusuma Keynes, tapi belajar dari orang-orang tua kita dalam para pencinta sudah mengajarkan itu dan terbukti. Tinggal generasi kedua, ketiga mau nggak belajar itu untuk menangis, keluar air mata dan keringat untuk mencapai kesuksesan itu. Dalam perjalanan pertama juga dikatakan Abraham. Abraham kan dijanjikan Tuhan ketika dikatakan keluarlah dari rumahmu dan coba lihat di langit apa yang kamu lihat. Dia melihat banyak bintang. Tuhan mengatakan kamu akan menjadi bapa kaum beriman dan bangsa besar, dan keturunanmu akan seperti bintang di langit itu, katanya. Abraham gak percaya ya. Saya sudah tua gak punya anak, masih dijanjikan seperti itu. Tapi itulah iman. Iman itu berarti mampu berharap. Bedanya harapan dengan optimis itu kan, orang optimis penuh dengan hitungan matematis. Kalau saya keluar 2, maka saya dapat 3. Tapi orang yang berharap itu gak keluar, hanya keluar tapi gak akan mungkin mendapatkan. Kurang lebih gitu. Kalau saya beri 2, saya gak berharap akan dapat 2 atau 3.
Yang penting saya keluarkan karena saya beriman dan berharap. Itulah harapan. Jadi Abraham juga gak ada alasan dia untuk berharap, tapi dia tidak berharap karena dia gak punya anak. Tapi dikatakan akan sebanyak bintang di langit, itulah keturunan. Dan untuk sampai seperti itu, Abraham dituntut, pergilah ke tempat di mana engkau akan arahkan. Artinya meninggalkan pengalamannya, berjalan ke tanah terjanji. Dia harus meninggalkan kenyamanannya, berjalan dalam perjalanan itu juga perlu perjuangan untuk sampai di tanah terjanji. Artinya untuk sampai memiliki keturunan seperti bintang di langit itu nggak instan juga. Harus ada iman di situ, iman bahwa Tuhan akan menjadikan. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih kepada Cinta Guru Bere, mudah-mudahan Injil hari ini tentang peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung dan juga bacaan pertama tentang teladan iman Abraham, kita semakin beriman kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang mampu mengangkat kita, bukan nabi palsu yang sekarang banyak menawarkan banyak hal, apalagi dengan perkembangan teknologi seperti ini. Ketika orang mulai berselancar di media sosial, banyak tawaran. Orang harus percaya nabi-nabi palsu bisa muncul di mana-mana, dan Yesuslah nabi utama yang mengarahkan kita untuk berjalan. Semoga Tuhan membantu kita semua. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bangkit berdiri dan akan bersabda yang baru saja kita dengar dengan mengungkapkan syahadat singkat. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa umat. Allah kita bukanlah Allah yang jauh. Kita diperkenankan menyapanya Allah Bapa. Tahun yang baru ini kita serahkan kepadanya dalam doa kita. Bagi gereja, semoga Bapa memberkati gerejanya, ibu bagi siapapun yang menghadapi kesulitan dan tidak tahu jalan keluarnya, serta menjadi pelabuhan yang aman sentosa bagi mereka yang tersesat. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi nusa dan bangsa, semoga Bapa memberkati nusa dan bangsa kami, agar selama tahun baru ini dapat berhasil dalam mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat. Bagi anak-anak kita, semoga Bapa mendampingi anak-anak kami agar mengalami masa muda yang tenang dan damai serta menggembirakan orang tua mereka. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Bapa mendampingi kami agar pada tahun yang baru ini berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga besar Komparan Opung Jeta Batubara dimanapun berada, semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati segala perjuangan Komparan Opung Jeta Batubara Boru dan Bere dalam mencapai kesejahteraan bersama dan tetap mengandalkan pedoman Raptu Dolok Raptu Toruan. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapak, kami juga ingat saudara-saudari kami yang telah mendahului kami dalam keluarga besar Komparan Opung Jeta Batubara Boru dan Bere yang telah Kau panggil, dan beristimewa hari ini Adrianus Batubara. Semoga Tuhan anugerahkan mereka kebahagiaan kekal di surga dan berbahagia bersama para kudus, dan izinkan mereka menjadi pendoa bagi keluarga besar yang ditinggalkan di dunia ini.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat perantara Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan. Bawalah persembahan. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini menjadi amal yang keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau berkenan memulai segala yang baik dan menyempurnakannya. Kami mohon, bantulah kami, keluarga besar, para pecinta, batubara, guru bere, yang dengan gembira merayakan pesta ini, agar kami bermegah atas awal karuniamu dan bersuka cita atas keberkahan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara
lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam beriman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Peristiwa saudara-saudari kami, orang tua dalam keluarga, Koparan, Koktu Cita, Batubara, Guru dan Dere yang telah Kau panggil, yang hari ini juga kami kenangkan berpulangnya Kardinus Batubara. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan perintah jangan ulangi, maka marilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi praktikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama